Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Nisa dalam pembelajaran IPK Ilmu Pengetahuan Keislaman. Nah, hari ini untuk mengawali semester 2, kita akan belajar mengenai rajin belajar surat Al-Maun. Pasti udah pada tahu kan? Pasti banyak deh yang udah pada hafal ya. Oke, kita lanjut. Nah, surat Al-Maun itu artinya apa sih? Al-Maun itu artinya barang-barang berguna. Nah, surat Al-Maun itu surat ke-107 dari 114 surat yang ada di Al-Quran. Kemudian Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat. Nah, surat Al-Maun merupakan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah itu surat yang diturunkan pada saat di Mekah. Nah, jadi suratnya ini diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di Mekah. Ada pula yang namanya surat Madaniyah. Surat Madaniyah berarti surat yang diturunkan pada saat Rasulullah berada di Madinah. Ya, paham ya? Dari namanya aja udah jelas Makkiyah, Mekah, Madaniyah, Madinah, oke? Nah, ini ada surat Al-Maun. Yuk, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yadu'u yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Nah, kalian tahu nggak artinya per surat itu apa? Pertama, yuk. Yang pertama, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, jadi surat Al-Maun akan membahas orang-orang yang mendustakan agama. Pertama, itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa sih? Maksudnya jahat nih, marah-marah ke anak yatim. Nah, nggak boleh ya. Anak yatim itu harus disayangi. Oke? Terus, ciri-cirinya sikapnya apa lagi orang yang mendustakan agama? Tidak mendorong memberi makan orang miskin atau maksudnya tidak mau ngasih makan orang miskin, pelit, gak mau berbagi makanan. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Jika ada orang yang kelaparan, orang yang susah, harus kita bantu. Atau jika kita punya rezeki, rajin-rajin membantu orang lain. Kemudian ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai itu apa, hayo? Lalai itu kalian menunda-nunda sholat. Kalau enggak kalian selalu enggak sholat nih, ya. Udah waktunya azan, ditunda-tunda nanti aja sholatnya, nanti aja akhirnya lupa. Nah, kalau bisa kita harus mendahulukan sholat. Udah azan, waktunya azan, langsung deh wudhu, bersiap-siap untuk sholat. Oke, kemudian berbuat ria. Ayo, ria itu apa ya? Ria itu pamer. Pasti paham kan? Nah, contohnya, misalkan kalian mau sedekah nih, mau ngasih ke orang lain, tapi pengen dilihat sama orang lain. Wah, si ini
baik ya, suka ngasih. Nah, jangan sampai karena kita ingin dipuji orang lain, kita baru tuh bersedekah. Atau enggak, kalian sholat cuman di depan ustazah nih. Di belakang ustazah nggak ada ustazah, kalian nggak pernah sholat. Nah, itu juga ya. Jadi, nggak boleh namanya pamer-pamer ria-ria. Kita harus ikhlas, ridho ya. Oke, nah lanjut, enggan memberikan bantuan. Nah, orang yang mendustakan agama juga nih ya, cirinya tidak mau memberikan bantuan. Susah buat nolong orang lain, gak mau yang namanya nolong orang lain. Jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, itu tadi maksud kandungan surat Al-Maun. Jadi setelah tahu isi kandungan surat Al-Maun, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Sikap-sikap yang tadi tidak baik itu dihindari ya. Paham? Nah, selanjutnya Nah, gambar kedua mengenai Aisyah dan keluarganya berkunjung ke panti asuhan. Aisyah membawa bingkisan untuk anak-anak panti. Anak-anak panti menyambut Aisyah dan keluarganya. Mereka menerima pemberiannya dengan senang hati. Pemberian Aisyah pun dimanfaatkan dengan baik. Kita lanjut ke gambar 3. Gambar 3 ceritanya mengenai Randy asyik menonton TV sendirian. Randy melupakan waktu sholat. Randy juga tidak mengerjakan PR-nya. Randy tersadar dan menyesali perbuatannya. Randy pun segera mematikan TV. Nah, ada pertanyaan nih. Pertanyaan nomor pertama, gambar berapakah yang menunjukkan perilaku menghayati isi kandungan surat Al-Maun? Tadi gambar pertama tentang Ahsan mendatangi rumah Wisnu nih, ngasih makanan. Sesuai enggak dengan menghayati isi kandungan surat Al-Maun? Sesuai ya. Kemudian, gambar kedua, Aisyah dan keluarganya berkunjung ke panti asuhan. Nah, Aisyah dan keluarganya membawa bingkisan untuk anak-anak panti. Sesuai enggak dengan menghayati isi kandungan surat Al-Maun? Sesuai ya. Ketiga, Randy asik menonton TV sampai lupa sama sholat. Nah, sesuai enggak sama perilaku menghayati isi kandungan surat Al-Maun? Nah, tidak sesuai ya. Berarti Randy ini belum paham nih isi kandungan surat Al-Maun, masih lalai terhadap sholatnya ya. Oke, kemudian sikap apakah yang ditunjukkan pada ketiga cerita tersebut? Tadi pertama, Ahsan memberi makan kepada orang miskin atau kepada sesama. Kemudian, gambar kedua, Aisyah dan keluarganya membantu anak-anak di panti. Kemudian, gambar ketiga, Randy lalai akan sholatnya ya. Berarti gambar pertama kedua itu sikapnya baik ya, dan ketiga tidak baik. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kamu sudah mengamalkan isi surat Al-Maun? Nah, kalian sudah belum mengamalkan isi surat Al-Maun? Jangan sampai lalai sholatnya, terus tapi mau sholat tapi pamer. Sudah gitu tidak mau berbagi makanan dengan orang lain, tidak mau menolong orang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian mengapa kita perlu mengamalkan isi surat Al-Maun? Pertama, kenapa ya? Jelas, pasti pengen masuk surga kan, mendapat pahala ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Jadi harus menghindari nih sikap-sikap tadi yang dibahas tadi. Paham?
Nah, tugas hari ini silakan mengerjakan soal pada Google Form yang ada pada kolom komentar. Dicek ya. Ustazah tunggu hari ini. Jangan lupa dikerjakan. Nah, cukup sekian dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh nih WhatsApp Ustazah ya. Oke, kalau begitu Ustazah tutup. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.